Allah menjadikan niat buruk yang mereka yang tersembunyi itu tadlil, sia-sia. Kenapa disebut niat buruk yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena sesuai realitanya sepertinya nggak nyambung. Niat buruknya Abu Lahab kan Raja Abrahah kan mau menghancurkan Ka'bah. Dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Mestinya terang-terangan. Orang tadi udah ngumumin mau nyerang Ka'bah, mau menghancurkan Mekah, mau memerangi penduduk Mekah. Kan itu terang-terangan. Ibarat zaman sekarang membuat surat terbuka dan membuat pernyataan resmi bahwa akan melakukan perang secara terang-terangan kepada Ka'bah dan penduduk Mekah. Itu terang-terangan. Mestinya menggunakan kata makar. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata kaidah. Niat buruk yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka ulama tafsir seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi mengomentari ayat ini bahwa seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita hari ini bahwa niat Raja Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah dengan alasan membela agama karena katedral mereka dibakar, itu bukan motif yang sesungguhnya. Bukan niat yang sebenarnya. Ada niat yang tersembunyi yang tidak diungkapkan sebagai kecemburuannya kepada Ka'bah. Apa kecemburuannya? Apakah motifnya agama? Enggak ada. Motifnya apa? Ekonomi. Yang dia cemburu karena masyarakat manusia pada waktu itu berkumpul di Mekah, bukan di Yaman. Sama konflik di dunia hari ini yang mengatas nama agama apapun, bohong. Sebutkan perang di negara manapun mengatasnamakan agama, bohong. Orang kafir ya. Orang kafir. Contoh, ketika Irak dimusnahkan atas nama karena di situ ada ISIS. ISIS kan mereka juga yang buat. Itu hanya propaganda supaya Barat punya alasan menghancurkan Irak. Karena kalau ISIS nggak ada alasan untuk menghancurkan Irak. Maka dibuatlah satu gerakan yang didanai oleh Inggris. Dan itu gerakan memang keras sekali, radikal sekali. Sehingga ketika itu mewabah di Irak, Amerika bisa intervensi dengan atas dasar stabilitas keamanan dunia harus ikut campur. Ketika ikut campur, yang dibunuh bukan anggota ISIS-nya, tapi masyarakat sipil, sistem pemerintahannya. Ketika Irak sudah mulai lumpuh, hari ini yang dikuasai adalah minyaknya. Ujung-ujungnya lari kepada persoalan ekonomi. Libya. Ketika Muammar Gaddafi dikudeta oleh tentaranya sendiri atas propaganda dari Barat, persis yang dilakukan oleh Raja Abrahah. Makanya kalau kita ngaji Quran itu sebenarnya kita ketawa melihat fenomena yang sekarang terjadi. Karena berulang, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu hari ini itu reka ulangnya. Allah sudah bocorin di dalam Al-Quran, masalahnya kita nggak kaji. Itu masalahnya. Allah sudah bocorin kok, Muammar Gaddafi ketika dikudeta oleh militernya sendiri, yang dianggapnya diktator, yang dianggapnya keras terhadap rakyatnya. Coba ketika Muammar Gaddafi dibunuh oleh rakyatnya sendiri, apa yang terjadi di Libya? Yang dulu mereka sekolah gratis, yang dulu mereka lahiran anak dibayar oleh negara, yang dulu mereka sekolah sampai kuliah sampai hafal Al-Quran dibiayai oleh pemerintah. Baik yang nganggur atau yang kerja diberikan santunan setiap bulan oleh pemerintah. Sekarang apa yang terjadi di Libya? Untuk bertahan hidup aja susah. Karena kekayaannya udah direbut oleh Barat. Apakah karena soal agama? Apakah karena soal Muammar Gaddafi terlalu berpegang teguh kepada agama Islam? Enggak. Itu hanya tipu muslihat. Tujuan utamanya adalah sama, ekonomi. Maka silahkan baca hari ini berita negara manapun yang berkonflik kecuali Palestina. Kecuali Palestina. Maka saudara kita di Palestina itu mempertahankan tanahnya, mempertahankan wilayahnya, tidak ada satupun kepentingan selain memang itu adalah tanah suci.
Di luar itu konflik pasti urusan ekonomi. Bahkan kalau kita mau bahas lebih jauh soal apa? Rusia dan Ukraina, kenapa nggak selesai-selesai? Karena memang udah didesain gitu. Kalau nggak ada peperangan, terus yang jual senjata mau ngapain? Maka yang jual senjata ini buat isu, gimana ada peperangan di dunia ini, sehingga ketika dua negara berperang, mau nggak mau dia akan butuh amunisi. Mau nggak mau dia akan butuh armada perang. Belinya ke saya. Saya jual mahal, dia pasti beli, karena dia butuh. Maka kalau negara ini damai, terus negara-negara yang membuat senjata peperangan ini, mau ngapain? Nggak mungkin jual lontong sayur. Maka mau nggak mau dibuat konflik lah di negara barat itu. Di negara Jazirah Arab terutama. Sekali lagi, motifnya sama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada niat tersembunyi yang mereka tidak ungkapkan kepada kita semua. Apa itu? Ekonomi. Maka dalam ayat ini, niat tersembunyinya Raja Abraha itu tadlil, akan sia-sia.